Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha budidaya tanaman hias. Tanaman hias adalah jenis tanaman yang akan memberikan kesan menarik, indah, dan membuat siapa saja menjadi tertarik akan keindahannya. Tanaman hias tidak hanya tanaman yang berupa tanaman bunga, tapi juga tanaman hias daun, di mana setiap jenis tanaman hias memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing. Budidaya tanaman hias adalah budidaya tanaman indah atau tanaman yang akan menarik pusat perhatian dengan cara memperbanyak dan menanam ulang tanaman-tanaman indah tersebut dengan banyak metode budidaya yang pernah dilakukan. Beberapa jenis fungsi dari budidaya tanaman hias. Yang pertama adalah peluang usaha. Seperti yang kita tahu bahwasannya tanaman hias adalah jenis tanaman indah dan memukau. Tentu saja ada banyak sekali orang yang menginginkan tanaman ini. Inilah mengapa fungsi pertama dari budidaya tanaman hias adalah satu sumber usaha dan mata pencarian. Yang kedua, mengembangkan jenis tanaman hias. Dengan melakukan usaha budidaya tanaman hias, maka tidak dipungkiri lagi bahwa Anda sedang melakukan usaha pengembangan dan melestarikan jenis dari tanaman hias tersebut. Fungsi yang ketiga adalah menggemburkan tanah. Baik itu tanaman hias, tanaman buah, ataupun tanaman herbal dan jenis tanaman lain memiliki peranannya masing-masing. Dengan ikut membudidayakan tanaman hias, maka Anda ikut berkontribusi dalam menggemburkan serta menyuburkan tanah tempat budidaya atau penanaman dari tanaman tersebut. Yang keempat, memperindah lingkungan. Sudah bukan hal yang aneh lagi jika tanaman hias menjadi salah satu alternatif untuk memperindah lingkungan. Jika ditanam dan disusun dengan baik, tentunya tanaman ini nantinya bisa membuat siapapun menjadi lebih nyaman dan betah untuk berlama-lama di lingkungan tersebut. Fungsi yang kelima adalah penghijauan. Penghijauan adalah salah satu proses yang penting di dalam kehidupan di bumi. Ada banyak hal negatif yang bisa terjadi jika kita mengabaikan aktivitas penghijauan ini. Salah satunya adalah erosi dan banyaknya bencana alam. Fungsi yang keenam adalah mengatasi erosi. Akar dari tanaman apapun akan bagus dan kuat dalam menahan dan menyimpan air, hingga bisa menghindari terjadinya masalah erosi yang kerap terjadi pada lahan yang gundul alias tidak memiliki banyak pepohonan maupun tanaman yang bisa menahan laju air di dalam tanah. Yang ketujuh, mengembalikan kualitas udara. Dengan membudidayakan tanaman hias, maka udara di sekitar lingkungan tersebut akan kembali bersih, jernih, dan sehat. Karena tumbuhan akan memberikan dampak besar dalam penyaringan udara bersih. Dan fungsi yang terakhir adalah lingkungan yang baik. Perbandingan antara lingkungan yang dilengkapi dengan budidaya tanaman hias serta yang tidak sangatlah terlihat, di mana lingkungan yang tidak memiliki tanaman hias akan terlihat lebih gersang dan tidak menarik. Begitu juga sebaliknya. Jadi usahakan untuk selalu memelihara dan menanam tanaman hias untuk mendapatkan lingkungan yang terbaik. Untuk saat ini, budidaya tanaman hias merupakan salah satu usaha yang paling menjanjikan, di mana permintaan pasar yang terus meningkat. Hal ini juga terkait dengan cara budidaya yang sangat mudah. Tanaman hias itu sendiri sangat beragam, sehingga aneka tanaman hias tersebut dapat menjadi tanaman yang membuat rumah menjadi lebih indah, lebih mempesona, dan pastinya jika Anda melakukan budidaya tanaman hias itu sendiri, maka Anda akan mendapat banyak keuntungan. Yang termasuk dalam perencanaan usaha budidaya tanaman hias adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketahui jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Hal pertama adalah mengetahui jenis tanaman yang akan dibudidayakan, karena sejatinya ada banyak sekali budidaya tanaman hias yang bisa dilakukan dan dikembangkan dengan baik. Anda hanya perlu mencari tahu jenis apa yang akan dibudidayakan nantinya, apakah itu tanaman hias daun maupun tanaman hias jenis bunga. Kedua tanaman hias ini sama-sama menguntungkan dan bisa dijadikan sebagai ladang usaha. Yang kedua, sediakan lahan budidaya. Tentunya kita memerlukan lahan atau tempat yang cocok untuk menjalankan usaha budidaya ini. Jadi, cobalah untuk menyediakan lahan budidaya agar nantinya bisa digunakan dengan maksimal untuk melakukan budidaya tersebut. Usahakan luas dan lebar lahan untuk tempat membudidayakan tanaman hias ini cukup untuk menampung bibit dan mengelola tanaman tersebut nantinya. Yang ketiga, kenali kebutuhan tanaman. Jika kita ingin usaha tanaman hias ini berhasil, kita harus tahu apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh tanaman tersebut.
Misalnya, bagaimana perawatan dari mulai penyemaian hingga pemeliharaan bibit. Karena dengan mengetahui kebutuhan tumbuh setiap tanaman, maka hasil dari budidaya tersebut akan lebih mudah dikontrol dengan baik. Yang keempat, rawat tanaman hias dengan baik. Salah satu faktor penentu keberhasilan dari usaha budidaya tanaman hias adalah tentang bagaimana cara Anda untuk merawatnya dengan baik. Setelah penyemaian bibit, maka bibit yang sudah mulai tumbuh ini harus dirawat dengan baik agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Yang kelima, hindari hama dan penyakit. Selalu ada yang namanya hama dan penyakit bagi tanaman hias sekalipun. Seperti pola dan budidaya tanaman hias, kita harus mengenali tanda-tanda dan efek yang ditimbulkan akibat serangan hama dan penyakit. Ketika kita mengetahui kedua poin tersebut, maka kita bisa mengantisipasinya dengan cara-cara yang dianjurkan. Misalnya saja dengan menggunakan pembasmian hama, pemberantasan penyakit, dan mengisolasi tanaman hias yang sudah terinfeksi oleh penyakit maupun kerusakan oleh hama tumbuhan. Perencanaan yang keenam adalah ketahui tren tanaman hias. Akan selalu ada tren dan tanaman hias yang sedang ngehits di kalangan pecinta tanaman. Membudidayakan jenis tanaman yang sedang populer tentunya akan memberikan dampak kesuksesan yang lebih banyak dan luar biasa. Karena walaupun persaingan akan semakin tinggi, namun permintaan pasar akan tetap selalu ada. Jadi, hal ini akan selalu berimbang antara persaingan dan keuntungan. Dan pastikan juga Anda memiliki beragam variasi untuk menambah keinginan pembelian dari para calon pembeli dan pelanggan Anda tersebut. Yang ketujuh, membudidayakan tanaman hias langka. Walaupun mungkin tanaman hias sudah banyak kita jumpai jenisnya, tapi ada beberapa jenis tanaman hias yang tergolong langka di pasaran. Tentunya ada beragam faktor yang mendasari masalah ini. Kesulitan dalam penanaman misalnya. Namun jika dilakukan dengan baik dan benar, maka akan tetap berhasil dan membuahkan sukses. Dan perencanaan usaha yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran juga penting dalam cara memulai usaha budidaya tanaman hias dengan baik, di mana nantinya pemasaran menjadi poin yang akan membawa usaha ini untuk mendapatkan keberhasilan. Jadi, cobalah untuk melakukan metode pemasaran yang terarah. Ini dilakukan agar semakin banyak yang mengenali akan usaha budidaya tanaman hias tersebut ke depannya. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.